pakai stabilizer itu di depannya pemain bass. Ini dia nggak nyaman kan, terus si Enggal bilang sama aku, minta tolong disingkirin, nggak nyaman dia. Aditya Lutfi, iya Pak, masih udah datang, lama dulu nggak jumpa ini. Gimana kabarnya? Ya, gini-gini aja Mas. Oke. Alhamdulillah Pak. Masih sama Cikustik? Masih. Oh, nah ini aku sedikit cerita, Mas Adit ini itu fotografer officialnya Cikustik ya? Ya. Bukan keyboardisnya kan? Keyboardisnya juga namanya juga Adit sama, tapi dia paman. Baik, paman, lebih tua. Panggilnya paman Adit. Oke, udah berapa lama sih sama Cikustik? Kalau sama Cikustik udah lama ya Mas ya. Tapi dulu malah sebenarnya bukan fotografernya, tapi lebih ke main musiknya. Jadi additional drum dulu. Tapi dari 2018 itu udah resmi. Oh, jadi penggantinya Carlo kalau dia lagi sakit gitu gantiin. Lebih ke tidak sakit ya. Mas Carlo itu orang yang sakit tetap main dia, tapi lebih ke tidak bisa, jadwal tidak bisa. Misalnya kayak dulu Mas Carlo itu main sama Erwin Gutawa Orkestra. Oh iya dia saya kan sudah sempat main sama Erwin Gutawa Orkestra. Cikustik tetap harus jalan. Nah, saya ngadisional drum di Cikustik biar tetap berduanya ini tetap bisa jalan. Aku sih dulu juga sebenarnya gabung juga sama Cikustik. Ngapain Mas? Sosial media, saya juga pegang sosial medianya dulu. Sosial medianya. Jadi pas dulu awal-awal apa namanya, vokalisnya keluar itu kan sempat agak drop juga kan itu. Nggak agak. Bener. Bener drop. Nah itu posisinya kan memang mungkin nggak ada vokalis gitu kan. Pada akhirnya dapat vokalis yang baru namanya Brian apa ya. Itu sempat pada akhirnya sosial media tak pegang. Jadi dulu sempat kayak orang gila juga sebenarnya. Jadi caranya untuk menarik audiensi baru, istilahnya member baru atau fans barunya itu kan agak susah ya. Posisinya harus merangkulnya mereka kayak gimana. Jadi maunya sosial media bikin status sendiri ya, jawab sendiri kayak orang gila biar mereka juga nggak takut untuk membalas postingan-postingan dari Cikustik itu sih. Sampai pada akhirnya dipegang sama Mas Pulung manajemennya udah yes itu udah akhirnya dipegang mereka semua. Mas Pulung. Jadi dulu malah pas jadi admin medsosnya Cikustik aku jarang ketemu jenengan ya. Ikut terus nggak? Jarang juga Kan? Biasanya cuman kalau ada jadwal itu cuma latihan terus langsung gas. Latihan sekali, 2 kali, gas sekali sih biasanya. Terus langsung gas atas mako. Sebenarnya dari pengalaman jadi medsosnya si Cikustik itu, pada akhirnya sebenarnya ini ide awal sih undang Mas Adit itu untuk datang ke sini. Jadi dari medsosnya yang dulu sama yang sekarang yang dipegang Mas Adit sekarang mungkin itu kan, itu foto-fotonya kan lebih proper gitu kan. Lebih apa ya, lebih bernyawa gitu kan. Sebenarnya impactnya apa sih foto-foto yang bagus itu buat artis-artis kayak gitu? Oke. Impactnya ya? Impactnya kalau impactnya gini Mas, luweh dikit bahasa Jawa barang boleh nggak? Boleh. Oke, bebas tuh sama. Mau neneng juga boleh. Oke. Jadi kalau impactnya gini Mas, sekarang itu kan udah era sosial media ya. Era sosial media udah kayak dulu. Terus apapun yang kita keluarkan di sosial media itu, kalau kita public figure itu kan bakalan menjadi sesuatu yang wah, bakalan selalu diikutin oleh fans gitu. Nah, mau fotonya bagus atau tidak, itu sebenarnya fans itu mengamini. Cuman apakah tidak lebih baik kalau foto yang disuguhkan itu kan lebih proper ya. Mereka lebih bernyawa buat fans-fansnya, euforianya dapat gitu ya. Lah itu yang saya rasakan adalah followers itu pasti akan naik ya. Followers itu pasti akan naik, terus setelah itu like-nya mesti
lebih rame. Biasanya sih itu sih Mas. Aku pun juga berpikir gini ya, sebelum jadi admin medsosnya Jigustik, dulunya kan sebenarnya aku juga kerja di event organizer ya, jadi basisnya IO. Kalau dulu kan cuma apa ya, cuma dengerin tren seorang artis itu kan dari semuanya chartnya di radio atau apa, berarti basis banyak gede dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi tolak ukur seorang IO itu untuk memanggil si artis, karena posisinya kan CEO itu kan butuh plot masa di eventnya itu, mungkin semuanya pameran, berarti kan butuh masa yang banyak untuk digiring ke situ, kan. Nah sekarang kadang aku berpikir gini, aku nggak perlu lagi posisinya itu mendengarkan, istilahnya menebak-nebak posisinya si artis ini punya fan banyak nggak, punya basis masa yang banyak apa enggak. Tapi aku dari sebuah foto di sosial media itu aku bisa lihat, oh si artis ini masih punya masa yang banyak, fan yang banyak. Mereka itu manggung pun masih bernyawa gitu untuk dalam sebuah event gitu sih. Benar. Itu yang saya rasakan juga seperti itu. Gitu. Jadi kayaknya Mas, ada sosial media itu udah sangat-sangat apa ya, membantu dalam promosi. Kan free juga ya. Instagram itu udah posting aja udah selesai. Tapi kalau foto-foto harus proses editing juga, atau ada yang mentah langsung up? Ini yang saya lakukan di Jigustik ya Mas ya. Kalau yang saya lakukan di Jigustik itu ada beberapa hal yang saya lakukan. Kalau misalnya foto itu harus jadwal itu padat dan foto itu harus tek biar tidak kehilangan momen, biasanya langsung saya posting. Apa yang sudah saya foto tidak saya edit, langsung saya post. Tapi kalau misalnya eventnya santai gitu, itu pasti akan ada proses editing dulu nanti. Paling lama sehari 2 hari itu maksimal, udah lama banget itu. Yang penting momennya sampai hilang. Momennya nggak hilang. Selain Jigustik, moto siapa lagi? Banyak. Banyak. Motret salah satu vendor musik Mas di Yogyakarta. Itu saya juga ikut itu acara-acara Prambanan Jazz Yogyakarta. Tulus ikut. Tulus. Terus sama ya. Kemarin Steven Pasaribu. Terus kemarin di Purwokerto motret For Events, Malani. Semua sih Mas. Rata-rata enggak semua ya, cuma banyak yang saya ikutin sudah. Kalau yang dulu sering itu Stars and Rabbit, terus sama 420. Aduh. Nih mungkin agak sensitif sih pertanyaannya, tapi ini agak asik juga. Mas. Di kadang-kadang fotografer itu masih berkutat di dunia pre-wed, wedding, wisuda, atau foto-foto company profil atau apa, dan di situ kan lingkupnya itu masih banyak persaingan. Nah sedangkan di stage photographer sebenarnya mereka itu tidak sadar. Mereka itu gini, kadang-kadang aku sering dengar sih, mereka itu cuma moto stage itu karena dia hobi, karena dia ngefans sama artisnya. Padahal di situ kan sebenarnya foto itu kan sebuah seni kan, yang patut juga dihargai. Nah apa ya, untuk bayarannya pun apakah kalau umpamanya ikut band, contohnya umpamanya Mas Adit ikut Jigustik ya, itu per event atau global bulanan gitu. Oke. Kalau dulu Mas, sebelum pandemi itu bisa per bulan, karena rame ya, jadwal itu rame, padat ya, padat seminggu. Ngumpulin dulu, Akhir yes, betul, padat gitu, bisa bayaran ya, bisa paymentnya bulanan gitu, terus ada bonus-bonus tertentu gitu ada. Tapi setelah pandemi itu biasanya per event. Itu dilakukan karena kalau misalnya ngumpulin nanti per bulannya kan terlalu lama ya Mas. Seperti itu sih kalau di Jigustik, seperti itu nih. Jadi pandangannya tetap profit ya, profit banget malah. Tipet. Piye iki ngomongnya? Nek Jigustik bayaran utama atau tidak gitu? Iya sih. Iya sih itu. Oh ora Mas, enggak. Kadang gini, kadang ada pekerjaan itu, nek saya ya, ada pekerjaan itu yang benar-benar kita memotret itu untuk pekerjaan. Ini bayarannya nggak segini, nggak mau. Tapi kadang juga ada yang oke, guys yuk mau bayaran berapa? Udahlah nanti aja deh.
kedua, ketiga lah. Yang penting aku berangkat sama kalian. Nah, di Jikustik itu seperti itu mas. Saya ayo wes gas nih, wes kayak keluarga sendiri kan, ayo gas aja. Saya gas. Anu iki orang bayaran yo rapopo karena kan yo wes tuh keluarga tuh. Tapi dari depan biasanya dia ngomongin mas ini semua tim eventnya seperti ini. Oke gas, ayo berangkat bareng. Terbuka dari awal gitu ya. Terbuka dari awal. Nah ada yang benar-benar pekerjaan, misalnya saya syuting, saya apa itu pekerjaan. Berarti by dealing di depan. Terus ini sih, pernah nggak sih posisinya, mungkin posisinya ini bukan job gitu kan, posisinya moto seorang artis atau siapapun itu yang di atas panggung dan tiba-tiba mereka menghargai. Oke. Nah, mungkin ada pengalaman. Ada, itu ada pengalaman mas. Jadi waktu itu Yogyakarta 2018 atau 2017 itu saya lupa. Yang waktu itu ada ekstrim di Indonesia. Itu di Kridosono. Waktu itu di Kridosono. Nah, waktu itu saya motret Yogyakarta. Sebenarnya waktu kan hujan deras dari awal sampai performer itu pada masuk itu semua hujan deras dari sore itu dari siang itu hujan deras. Nah, waktu itu saya pakai 1DX ya. Jadi untuk turun ke lapangan hujan itu masih berani. Nah, saya dari awal itu udah motret, terus setelah itu bintang tamu terakhir ekstrim terakhir. Motret oke, setelah selesai acara Yogyakarta selesai, kan saya editing tuh nggak editing satu-satu, terus saya post sendiri di Instagram saya sendiri. Saya tag ke mention ke ekstrim ya, saya tag ke ekstrim, terus ke artisnya, terus playernya siapa aja, dan tag si Nuno, terus yang saya foto saya semua tag semua. Setelah itu nggak lama itu sehari berikutnya itu ada DM masuk, siapa, terus dia memperkenalkan diri, halo, pakai bahasa Inggris gitu ya. Saya bahasa Indonesianya kayak gini, bahasa Indonesianya gini. Terus saya Kevin Fulbero, saya drummer dari Ekstrim. Saya sangat suka dengan fotomu, foto Anda. Apakah saya boleh meminta fotomu? Karena dari sekian banyak orang yang mengetek dia suka sama foto saya. Seperti itu. Terus akhirnya oke, siap ini. Kirain cuma minta doang. Dia minta, nah oke toh, tak kasih semua foto ekstrim itu di Google Drive itu tak kasih ke dia, gitu. Terus dia bilang gini, bagaimana saya harus membayar Anda? Lewat apa? Padahal taunya tadinya cuma karena mereka minta, kita seneng-seneng aja yang ngasih gitu ya. Seneng-seneng aja. Ya dia, saya bilang, tidak usah, dipakai aja fotonya. Terus dia bilang jangan. Ini adalah karyamu, ini milikmu, ini karyamu, dan saya pengen fotomu dan aku harus mengapresiasi ini fotomu gitu. Ini aku kudu bayar lewat Oppo. Terus saya ngobrol sama teman saya, nganggo PayPal baik. Oke. Dari pembayaran dari luar negeri ya. Masa transfer lewat bank. Pakai Dian Plus ya. Nah, terus habis itu dia transfer lah ke PayPal. Itu ke PayPal temanku, terus sama dia diterusin ke aku. Terus aku bilang, terima kasih apresiasinya. Sebenarnya saya tidak meminta ini, tapi kalau misalnya kamu maksa ya oke lah, setidaknya kita bisa berteman dengan baik. Sampai sekarang itu kalau misalnya saya DM dia masih membalas. Berarti apresiasinya terhadap seni itu juga tinggi juga ya. Itu dalam itu yang harus dicontoh artis-artis Indonesia. Kalau di foto bagus mereka minta fotonya ya harus di bukan minta tapi apresiasi. Ada beberapa artis Indonesia seperti itu juga. Ada juga. Sebutin apa ya? Boleh. Salah satunya Mas Ed Syarani. Terus Mas Aziz Jamro. Itu juga orang-orang lawas yang mengapresiasi sebuah karya itu dengan sangat baik. Mas Ed, Mas Fajar, kalau Mas Fajar kenal ya? Saya Fajar. Fajar mulia. Ya. Itu Fajar Edani, drummer Edani cukup
cukup kenal baik juga aku sama. Padahal sentuh serem loh mukanya. Enggak tau, wajar. Ya edane itu Oh, iya. kan proptat. Ya pasti. Tapi asik sih, orang-orang Edani itu asik semua. Teman-teman Edani itu asik semua. Jamrut itu juga asik. Terus Tarzan Rabbit asik. Gitu bandku dulu terus. Bandmu dulu juga orang tak kira keroncong apa dangdut. Terus ada lagi yang lebih asik, ada lagi yang asik itu band Indonesia 420 itu asik. Itu juga saya ikut beberapa kali sama dia kan. Terus Bara Suara pernah. Ya itu sih Mas. Ya setidaknya kalau mengapresiasi sama-sama mereka juga bekerja di bidang seni, fotografer juga bekerja di bidang seni, saling menghargai kan enak. Saling menghargai ya. Apresiasi lah paling enggak gitu. Saling menghargai. Ya nggak cuma minta-minta doang, nggak ada terima kasihnya istilahnya kayak gitu. Iya, ada juga yang seperti itu juga. Oh, ada juga. Jadi potret udah bagus, sudah diedit bla 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 bla, terus minta hilang. minta setelah itu nggak di tag gitu lah. Jadi ngilang doang gitu. Upload aja, udah nggak ngasih tag Edit gitu ya. Edit dan lupa siapa gitu ya. Ya nah aku sih kalau menurut saya sih ya terserah. Aku orang yang tidak terlalu peduli dengan itu. Ya kalau misalnya aku menghasilkan foto bagus ya itu tidak terlalu tak pikirkan gitu loh. Motret aja sudah, nggak usah harus bagaimana. Sikat aja udah gitu. Mungkin karena saya tidak punya saya tidak punya kepentingan apa-apa ya. Jadi sikat aja udah. Motret apa sih? Oh ini sikat aja. Banyak teman saya yang masuk barikade, dapat jatah masuk barikade, takut karena nanti takut fotonya nggak bagus, takut fotonya nggak dipakai, takut fotonya ini itu mereka masih terbatas sama rasa takut itu loh Mas. Tapi kalau misalnya saya udah sikat aja udah, masuk barikade masuk aja udah gitu. Satu event yang saya masuk barikade cukup deg-degan. Itu waktu di Dream Theater kemarin. Dream Theater di Solo. Kemarin ini. Ada dua, bukan satu. Satu di Dream Theater, yang satunya lagi di Scorpion. Waktu Scorpion, motret Scorpion itu ada rasa deg-degannya karena pertama Scorpion saya suka. Ya itu saya sangat suka dari kecil. Bapak saya mendengarkan itu. Dan fans juga. Fans, dan akhirnya kan saya sangat-sangat sering mendengarkan dan familiar. Nah, setelah itu kok saya motret band ini gitu. Nah, itu ada rasa-rasa excited, nervous sih. cukup nervous. Yang kedua Dreamweaver karena Dreamweaver saya suka sekali dengan band itu kan. Jadi band yang saya suka, akhirnya saya mau motret dia gitu. Dan alhamdulillah foto saya ada di Instagramnya Dreamweaver semua. Dari 10 slide foto itu, 7 fotonya adalah foto saya. Di post sama Dreamweaver. Dikasih kredit. Mantap. Itu tag sama Dreamweaver. Iya, karena yang minta langsung manajernya. Langsung manajernya waktu itu langsung minta. Jadi dari ulasan kayak gini, kadang-kadang aku bilang gini, gimana sih kalau dari Gudang Digital juga bikin event tentang stage fotografi, misalnya biar teman-teman fotografer ini kan banyak juga yang nggak punya akses ke panggung kan. Mereka cuma beli tiket, semuanya ada konser, beli tiket, dia pun dapatnya mungkin di belakang sendiri, dia harus pakai lens satelit dan lain sebagainya. Itu pun kalau boleh bawa kamera. Nah, itu pun kalau boleh bawa kamera kan. Tidak kan. Nah, posisinya kalau ada event yang sepanjang ini, aku pengennya mereka itu upgrade value mereka. Jadi dunia fotografi bukan hanya berkutat di wedding, pre-wedding, wisuda atau apalah acara gitu. Tapi ke event-event stage kayak gitu. Setidaknya event stage fotografi itu pun juga bisa dikomersilkan gitu kan. Kalau mereka proper, mereka memang pinter ngambil momennya, ngambil fotonya, ngambil nyawanya pas dia manggung, ngambil ambience acaranya itu kan setidaknya menjadi nilai plus ke artisnya. Betul. Setidaknya itu bisa dikomersilkan kalau mereka profesional di bidang itu. Sangat betul. Nah, aku pengennya
mereka upgrade value-nya mereka itu di bidang ini. Nah, mungkin ini sedikit spill kalau boleh. Kesulitannya apa tuh? Moto panggung istilahnya stage fotografi, bukan street ya, tapi stage fotografi itu kesulitannya apa? Atau ada trik-triknya khusus atau apa? Oke. Baik, kalau kesulitan pasti semua ada suka dan dukanya ya Mas ya. Sukanya ya kita ketemu band-band yang kita suka mungkin, terus kenal akhirnya sama-sama kenal, sama-sama pemain fotonya tuh kenal, fotografernya kenal. Terus kalau dukanya kalau misalnya hujan dan barikade yang sangat ketat, nah itu ada beberapa artis yang walaupun kita sudah official dari Bandnya itu. Iya, bukan bandnya, official dari si pembikin acara, tapi tidak boleh masuk sampai backstage misalnya. Karena ada batasan. Ada batas Biasanya kan dikasih kokar. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Nah itu kalau dukanya seperti itu sih. Kalau hujan juga kita tidak bisa dapat foto yang ini kan, harus effort lebih, harus pakai payung lah, harus pakai inilah macam-macam gitu. Terus belum nanti kalau kameranya kalau kehujanan atau apa, lensanya itu effortnya lebih. Tapi kalau kameranya mahal ya. Yang terakhir pakai apa? Akhirnya pakai Sony A74. Harganya berapa? Berpuluh-puluh juta kan? Gitu kehujanan, sama konslet rungkap. Sama uji dari gudang digital. Wih, dari sempat itu naskain. Terus ini Mas, kalau tips and triknya banyak sekali tips and trik dan attitude yang harus kita siapkan dalam memotret stage. Salah satunya adalah kita harus mengetahui band apa yang akan kita potret, band macam apa yang akan kita potret. Biasanya saya ikut sewaktu soundcheck. Misalnya band ini saya mau motret, misal ya ini contoh aja, misalnya motret Dream Theater gitu. Saya pasti akan melihat video-video Dream Theater. Melihat pas video YouTube. YouTube saya akan mencari video Dream Theater, terus video konser video konser, terus apa sih yang setiap personil ini lakukan, kebiasaan-kebiasaannya mereka. Kebiasaan mereka sih apa sih seperti itu. Soalnya tiap masing personil kadang punya ciri-ciri gitu. Ciri-ciri sendiri. Setiap personil apa sih yang akan mereka lakukan di atas panggung seperti itu. Misalnya John Petrus sih dia senangannya kakinya ngangkat satu, main gitarnya seperti ini. Terus Jordan Rudess dia main keyboardnya kanan kiri seperti itu. Nah, kita harus mendapatkan sudut terbaik dari Jordan Rudess kan. Terus Mike ini dia main drumnya akan seperti apa sih, settingan drumnya akan seperti apa sih, panggung akan seberapa tinggi. Nah itu menentukan kita untuk berapa jarak yang harus kita ambil, lensa apa yang harus kita ambil, harus kita bawa. Berarti juga nggak cukup lihat satu video doang dok? Tidak. Berarti kan ada beberapa video, beberapa ternyata kebanyakan istilah mayoritas melakukan kayak gini. Di lagu ini biasanya dia akan melakukan seperti ini, di lagu ini biasanya akan melakukan seperti ini. Nah itu yang akan saya pelajari dulu. Tidak bisa mempelajari 100% ya, setidaknya kita punya gambaran, oh band ini akan melakukan seperti ini. Motret Burger Kill, nah gitu. Oh oke, seperti ini, playernya akan memainkan seperti ini. Biasanya di lagu berapa gitu mereka loncat. Terus motret Dead Squad, nah si TV Hitam biasanya oke, mainnya seperti ini, nanti seperti ini. Kita mengenali dulu setiap personilnya, walaupun tidak kenal secara nama ya, tapi gitarisnya akan melakukan seperti ini. Keyboardisnya akan seperti ini. Kita juga harus tahu karakternya. Biasanya dari foto yang diambil juga jadi hidup gitu ya. Yes, benar. Nah dari kita setelah kita sudah kenal, kita akan menentukan nih lensa apa yang akan kita bawa. Apakah 70-200, apakah 100-400, apakah 24-70, apa fix atau apa. Nah itu nanti kita baru mempersiapkan setelah kita mengenali si pemain ini. Lebih susah memotret band yang anteng mas, diam. Yang kalem-kalem gitu. Kalem-kalem itu jauh lebih susah. Sikustik bukannya kalem ya? Iya. Angel. Susah sekali. Apalagi nanti dapat
dapat lampu panggung yang tidak cukup proper. Misalnya lampunya cuma parlet gitu, terus warnanya cuma hijau, biru, merah, apa kuning gitu kan. Nah, satu player gitu bisa kena lampu warnanya kuning gitu. Terus yang sudut sini Mas Dadi misalnya kena warna ungu atau nganos. Malah berubah. Warnanya lampu itu terus nyorotok gitu. Dia jadi merah, dia lagi jadi hijau doang, jadi dimatiin hijaunya. paling aman jadi hitam putih. Itu paling aman ya. Itu udah merem hitam putih preset wis aman. Tapi memang posisinya di fotografi pun juga tidak ada yang salah gitu kan. Tidak ada yang istilahnya asal mereka tuh tahu maksudnya kenapa mereka mengambil seperti itu kan sah-sah aja kan. Ya sah-sah. Yeah. Itu ya Mas ya. Sebentar, saya kembalikan lagi. Oke. Ini tadi baru memperkenalkan si playernya, pemain player, kenal sama player. Setelah itu kita menentukan lensa apa yang akan kita bawa. Nah, setelah itu biasanya yang saya lakukan tips yang kedua itu adalah mengenali langsung. Si player ini, vokalis itu dia berada di mana? Lampu itu akan dari mana? Oh dari sini. Oh dari sini. Lampu itu akan dari sana, sudut sini. Kalau aku frontal dari depan, apa yang akan aku dapatkan? Dengan lensa yang sudah saya pilih, misalnya 70-200, oke, akan seperti ini. Kalau misalnya saya pakai lensa per wide 12 full frame, saya akan dapat seperti apa nih? Oh seperti ini. Kalau misalnya saya dari sudut ini, lampu dari sana, apa yang akan yang saya dapatkan? Oh seperti ini. Kita harus mengenali itu dulu. Lampu itu pergerakannya akan seperti apa? Oh lampunya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Berarti harus mengenali layoutnya juga ya. Jadi enggak sembarangan pin yang naik main langsung cepet ya. Itu cuma just a foto nanti seperti itu. Ini akan gitu. Biasanya saya akan memutari panggung Mas. Memutari panggung. Terus setelah itu waktu soundcheck mutar panggung. Setelah itu mutar semua venue. Semua venue itu akan saya jelajah. Jadi akses mana tercepat. Ketika saya dari dalam barikade, saya harus keluar ke penonton. Akses mana nih saya tercepat nih. Terus kalau dari penonton, saya mau ke FOH, saya harus lewat mana nih. Nah itu saya harus tahu tuh rutenya. Jalan-jalan rutenya kemana, ke sini. Nah itu harus dipelajari dulu semuanya, baru kita take action ya. Terus ada lagi yang agak kesusahan itu ketika musuh media, padahal kita kan sebagai official bandnya, itu ada beberapa kali yang terus Mas masalahmu apa? Itu biasanya ada gesekan-gesekan seperti itu. Tapi wajar, itu wajar seperti itu. Cuman ada beberapa band yang memiliki aturan-aturan sendiri Mas. Kayak seperti Jigustik itu punya aturan seperti ini, tidak ada fotografer atau videografer lain selain saya di atas manggung. Karena mereka tidak nyaman, bapak-bapak ini pemain-pemain ini tidak nyaman kalau ada fotografer lain atau videografer lain di atas panggung. Makanya di atas panggung mau panggung itu besar mau panggung itu kecil, tapi bapak-bapak Jigustik tidak menginginkan ada fotografer atau videografer lain di atas panggung. Nah itu karena peraturan itu banyak hal yang terjadi di lapangan. Saya harus mengkoordinasi dengan panitia, ngomong bahwa seperti ini loh Mas, headersnya dari Jigustik tidak menginginkan ada fotografer lain di atas panggung kecuali saya. Nah tolong ya diamankan seperti itu lah. Kadang-kadang ada yang bisa ada yang tidak kan. Nah karena pernah kejadian ngeyel Mas, lengkap. Mungkin kadang-kadang dari panitia pun juga udah kerja sama media partner lain juga. Nah, kadang-kadang seperti itu sudah, terus ternyata ngeyel dia naik ke atas panggung, motret dari belakangnya Bram dari Mas Carlo, nyenggol kabel itu kabel ear monitor mati. Ngamuknya itu saya yang diamuk Mas. Segitu udah main satu lagu sudah main. Terus saya datang, telat, saya lihat tuh banyak fotografer yang
di panggung gini. Saya ngomong sama manajernya, John, piye iki? Ya bener. Ampun. Ngomong calon-calon karena udah pada di situ juga ya, udah dari posisinya mau melarang pun juga pasti juga terjadi kegaduhan sih. Iya, kegaduhan. Terus gedung lah di atas itu gedung. Dan itu acara itu sangat rame. Itu main di Jawa Timur, waktu itu Kediri. Akhirnya mau nggak mau, saya tidak mengeluarkan kamera saya. Saya cuma titip sama kru, titip dulu ya kameranya. Oke, saya cleaning mas ke panggung itu, narikin orang, turun, saya dari samping, cleaning, turun, tak tarik semua, turun. Terus saya pindah ke sisi sini, turun tuh tak tarik itu semua. Ada yang salah satu, gimana mas? Turun. Masnya siapa? Saya fotografer officialnya. Saya bilang gitu. Udah bersih nih, udah bersih. Mas Carlo udah ngeliatin saya senyum gitu, nyaman dia. Mas Adit juga ngeliatin saya udah cukup senyum, cukup nyaman dia gitu loh. Karena banget banyak videografer dan yang saya agak risih itu ada videografer yang pakai Zhiyun, pakai stabilizer itu di depannya pemain bass. Ini dia nggak nyaman. Terus si Enggal bilang sama aku, minta tolong disingkirin, nggak nyaman dia. Oh ya wes tak tarik. Ya karena harus berkomunikasi dengan fans yang di depannya yang ikut nyanyi atau apa gitu kan. Benar seperti itu. Orang kayak gitu kan juga nggak nyaman juga. Berarti ada aturan-aturan yang harus tetap kita patuhi walaupun itu secara tidak tertulis ya. Harus ada. Itu namanya ini mas. Itu namanya adalah attitude. Lebih ke attitude ya. Itu. Jadi ini lagi sebenarnya gear apa aja yang biasanya dipakai buat ngambil foto-foto itu atau video di atas panggung. Kalau Mas Adit apa aja yang kalau gearnya, kalau kita bicara dengan gear apa aja itu sebenarnya bisa ya Mas ya. Mau pakai kamera maaf kamera yang murah atau kamera mahal itu kan tergantung kita menggambar. Menggambarnya nanti di atas panggung. Itu terserah gitu. Kalau mau pakai yang DSLR lama, DSLR baru, kamera terbaru itu monggo. Apapun itu silahkan. Tapi biasanya ada, kalau saya pribadi itu ada lensa-lensa yang harus wajib saya bawa. Itu biasanya ini kayak gini nih, 70-200. 70 tele ya. Tele. Biasanya saya bawa tele 70-200 atau 100-400. Itu tergantung jarak lokasinya. Jarak panggung sama pengambilan dan juga kita harus bertahu juga 70-200. Terus karena saya butuh 70-200, saya akan mengambil detail-detail profil gitarisnya, drummernya itu akan saya ambil padat. Begitu. Terus yang kedua itu saya akan bawa 24 fix biasanya atau di 14 atau di lensa lebar karena biasanya sini saya bawa dua body mas biasanya. Di sini itu buat tele, ya kiri biasanya buat wide. Kalau ganti waktunya habis, bubar, bandnya udah turun kita masih ganti lensa. Momen kan? Iya, momen cekatan momen polisi. Sekarang sudah pakai kamera, tukang fotografer juga itu. Itu mas biasanya saya bawa tele dan lensa fix itu lensa wide biasanya wide di 12, 14, 24, 70 ini atau di fisheye di 8 atau 10 biar dapat distorsi kanan kiri yang agak ekstrim. Itu sih mas. Itu ya. Bawa dua body, yang penting bawa dua body. Biasanya saya pasti bawa dua. Ya, bawa dua body biasanya. Kecuali ada order, ini eventnya santai kok mas. Dari pihak band atau dari pihak manajemen, eventnya santai. Udah ambil seadanya aja. Ya wes saya biasanya cuma pakai satu body, satu lensa. 24-70 udah selesai. Udah. 24 kita dapat di weight-nya, kita dapat medium ya, kita dapat dekat sedikit, kita pakai 70 juga udah dapat padat-padatnya. Udah selesai. Jadi intinya adalah yang penting kita bisa menginterpretasikan bahwa band ini masih punya nyawa. Acaranya pun juga
masih banyak minat. Yes, ambience-nya itu acara itu Ambience-nya si acara itu masih ada gitu. Oke, mungkin cukup sekian Mas posisinya. Nanti kita bikin lagi dari Gudang Digital, pengen banget ngangkat tentang stage fotografi untuk event-event berikutnya. Kayak gitu, biar teman-teman fotografer yang lainnya juga tahu ngerasain bahwa memfoto stage itu ada aturannya, attitude Mas. ada attitude-nya, ada caranya. Jadi, oke, terima kasih Mas Adit. Oke, Waktunya masalah Mas Fajar. kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, thank you. Cap.